Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan kelima di mata kuliah manajemen jaringan mengenai network provisioning lanjutan. Nah, apa sih yang akan dibahas di sini? Nah, ini tidak beda jauh lah ya dari pertemuan keempat, namun di sini banyak materi-materi yang memang diperlukan untuk tugas-tugas nantinya gitu ya. Jadi perlu disimak dengan baik. Oke, kita bahas di pertama. Nah, ada segmentasi desain jaringan yang perlunya segmentasi jaringan dalam desain jaringan jika jaringan tumbuh semakin besar. Nah, untuk mengurangi kemacetan dan mengembangkan ukuran jaringan. Intinya sih seperti itu. Terus yang poin kedua, masalah yang muncul jika jaringan berkembang. Nah, A. Traffic menjadi naik mengakibatkan transfer data menjadi lambat. B. Tercapainya batas desain arsitektur sehingga membatasi pertumbuhan jaringan. Nah, ini. Terus ada manfaat segmentasi jaringan. Ya, yang pertama, mengatasi batasan arsitektur. Dua, ini manfaat kedua adalah mengurangi kemacetan jaringan. Manfaat ketiga, menghubungkan banyak jaringan. Manfaat keempat adalah menghubungkan jaringan yang berbeda. Nah, ini beberapa manfaat dari segmentasi jaringan. Sebetulnya masih banyak lagi manfaatnya gitu ya untuk sebuah segmentasi jaringan tersebut. Nah, kita harus membuat suatu desainnya dulu nih untuk bagaimana segmentasi ini berjalan dengan sebaik mungkin. Oke, lanjut di dalam segmentasi desain. Nah, ada segmentasi dalam desain jaringan sangat berguna dalam mengisolasi suatu traffic ke suatu segmen atau menjaga traffic yang tidak diinginkan menyeberangi segmen lain. Nah, piranti router menghubungkan beberapa jaringan LAN local area network dengan address jaringan yang berbeda. Nah, router sendiri adalah gabungan hardware dan software yang beroperasi pada layer network pada model referensi OSI layer. Nah, router dapat menghubungkan jaringan-jaringan dengan arsitektur yang berbeda. Nah, di sini biasanya kita sebut router atau routing ya antara network-network yang berbeda tapi masih bisa terhubung. Nah, router sendiri biasanya ada di layer 3. Oke, router memfilter traffic broadcast dan mengisolasi broadcast room. Ya, broadcast room dapat terjadi saat desain redundansinya dari switch it terjadi looping terus menerus sehingga membuat jaringan kebanjiran dan lambat. Nah, ini yang biasa terjadi kalau misalkan tidak ada segmentasi. Jadi semua akan terkena dampaknya gitu. Maka dibuatlah segmentasi jaringan. Ya, itu harus mempunyai desainnya sendiri gitu. Oke, lanjut. Ya, segmentasi masih di dalam segmentasi jaringan, router bisa menghubungkan jaringan dengan WAN atau internet. Nah, router juga bisa memberikan jalur yang berbeda-beda ya antara piranti-piranti dan bisa menawarkan fault tolerance dan load balancing. Nah, ini menarik juga mengenai fault tolerance dan load balancing ini. Jadi ketika salah satunya memang ada yang bermasalah dengan network itu, maka load balancing ini, misalkan fault tolerance-nya ini, maka load balancing ini berjalan secara otomatis. Jadi fault networknya itu tidak terlalu lama karena udah tergantikan dengan network backupnya gitu. Itu namanya load balancing. Banyak sih model dari load balancing sendiri, ada memang ISP-nya yang menggunakan dua ataupun dua jalur yang dibuat secara load balancing gitu. Misalkan ada 3 switch atau 3 router yang nantinya akan lari kemana aja gitu, ke router A atau jalurnya ke router B, itu tergantung kita mendesainnya. Nah, router memiliki kemampuan yang tidak terdapat pada bridge atau switch seperti protokol SMTP, HTTP, atau FTP saja yang boleh mengakses ataupun diakses jaringan private gitu ya. Jadi router ini memang sudah punya fitur yang banyak gitu yang tidak punya di switch gitu, karena router kan berjalan di layer 3 sedangkan switch itu ada yang di layer
Baru-baru ini ada yang di layer 3 dan memang biasanya di layer 2 gitu ya. Nah, dengan router juga bisa memfilter address jaringan mana saja yang boleh lewat. Nah, ini filter addressnya, jaringan mana saja yang dibolehkan atau dalam satu routing yang memang terdaftar di router tersebut. Lanjut masih di segmentasi jaringan. Nah, ini ada desain LAN. Nah, jaringan LAN, Local Area Network, terdiri dari infrastruktur jaringan dalam suatu lokasi tunggal yang digunakan untuk memberikan layanan-layanan aplikasi jaringan. Terus topologi jaringan Local Area Network harus dikembangkan agar bisa memberikan layanan akses kecepatan tinggi kepada desktop, kepada user ya, dan mengizinkan evolusi kenaikan bandwidth pada jaringan. Jadi kalau misalkan sekarang pengembangannya itu ada yang namanya burst limit ya. Jadi ketika dipergunakan banyak ya dia menyesuaikan limit bandwidthnya ya. Ketika dia yang gunain atau usernya sedikit ya dia menyesuaikan dengan bandwidth yang ada dari SP gitu. Jadi kebutuhannya sesuai. Nah, kebutuhan bandwidth yang lebih besar atau lebih lebar pada klien akan memerlukan bandwidth suatu migrasi pada saat kecepatan yang lebih tinggi gitu, dari 10 Mbps menjadi 100 Mbps atau menjadi 100 GB gitu dengan menggunakan full koneksi kepada switch. Nah, tapi ini semua perangkat harus mendukung ya. Jika perangkat switchnya 100 Mbps support, maka router juga harus 1 Mbps support gitu. Kalau misalkan si router ini support gigabit ya, tapi switchnya belum support ya, nanti akan mengikuti yang terkecil itu. Misalkan gigabit ya, nggak support di switch ya, maka kecepatan akan mengikuti maksimal dari si switch, misalkan 100 Mbps seperti itu, tapi jarang sih yang memang sampai 100 Mbps ya. Oke, dilanjut masih di topologi jaringan LAN. Nah, kita bisa ngelihat dari gambar di samping yang jaringan ukuran kecil, lalu jaringan ukuran medium. Nah, kebutuhan minimum topologi jaringan LAN adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua desktop terhubung kepada switch kecepatan 1000 Mbps. Lalu koneksi pada server haruslah pas Ethernet 100 Mbps atau gigabit kepada switch gitu ya. Nah, semua server tidak boleh berada pada segmen jaringan dengan bottleneck tinggi gitu. Jadi nanti ada efek leher botol ya, atau mengerucut terlalu tinggi itu. Semua uplink switch haruslah full duplex dan dengan kecepatan 100 Mbps atau gigabit Ethernet gitu kan. Jaringan harus stabil dan semua klien PC didukung oleh DHCP server. Oh, kalau ini DHCP server. Lalu topologi LAN yang bersifat skalabilitas haruslah diadopsi sehingga cocok dengan kebutuhan fungsional dan bandwidth site-nya. Seperti itu ya. Nah, pada gambar di samping untuk jaringan skala kecil, lihat di sana ada server yang memang mempunyai 100 Mbps, lalu switchnya 100 Mbps, dan memang kecepatan ke Ethernet PC-PC itu ya 100 Mbps. Jadi memang dia akan menyesuaikan hal yang kecil. Nah, kita gambar jaringan ukuran medium. Ketika switch itu mempunyai gigabit Ethernet antara switch ya, maka semuanya kita gunakan gigabit Ethernet ke server dan sebagainya. Itu untuk jaringan LAN ukuran medium ya. Nah, bagaimana dengan ukuran yang memang topologi jaringan LAN? Daftar tadi itu adalah kebutuhan minimum, dan sebagai tambahan agar meningkat kebutuhan yang sangat direkomendasikan adalah sebagai berikut nih. Yang pertama, semua klien komputer terhubung pada switch dengan kecepatan gigabit. Terus koneksi semua server adalah gigabit kepada switch. Nah, semua server tidak boleh berada pada segmen jaringan yang bersifat bottleneck. Ini yang agak riskan gitu ya. Semua koneksi switch itu uplink haruslah full duplex dan berkecepatan gigabit. Gitu ya, jaringan harus stabil, didukung oleh layanan DHCP kepada semua klien komputer. Jadi memang pembagian IP sudah dilakukan di server DHCP gitu ya. Jadi nggak statik lagi. Topologi LAN yang bersifat skalabilitas harus diadopsi yang cocok dengan kebutuhan fungsional dan bandwidth.
dari setnya. Jika ketersediaan yang tinggi dan bersifat kritis, maka topologi LAN yang bersifat redundansi haruslah digunakan. Lanjut mengenai topologi jaringan LAN masih ya. Desain dan perancangan dari topologi LAN haruslah meliputi analisa dari kebutuhan bandwidth yang sesuai dengan sesuai untuk kebutuhan aplikasi dari jaringan sekarang dan juga perkembangannya di masa mendatang. Jadi ketika kita mendesain, kita harus memikirkan 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan jaringan itu akan seperti apa gitu. Agar masa pakai jaringan yang kita desain itu ya panjang gitu, tidak sekarang desain yang kebutuhan sekarang tapi tidak memikirkan kebutuhan 5 tahun ke depan gitu. Nah, maka ketika kita 5 tahun ke depan yang teknologinya sudah berkembang, ya udah, berarti kan harus ganti perangkat lagi gitu. Yaitu untuk kebutuhan-kebutuhan karena memang teknologi ini cepat sekali berkembangnya. Lalu kapasitas perencanaan yang efektif akan menjamin ketersediaan kabel, koneksi, backbone kepada teknologi yang lebih baru, misalnya penggunaan media dengan kecepatan gigabit untuk mengoptimalkan kinerja yang ada gitu ya. Lalu kita masuk ke dalam kebutuhan jaringan LAN. Jaringan LAN berskala kecil, kebutuhan switch minimum adalah 100 Mbps. Semua komputer yang terhubung ke switch minimum adalah 100 Mbps per second-nya. Nah, begitu juga kebutuhan links ke server minimum adalah 100 Mbps. Nah, jaringan LAN berskala medium, kebutuhan antara switch minimum adalah 100 Mbps dan direkomendasikan untuk memakai link gigabit. Nah, sementara untuk koneksi komputer ke switch dalam minimum 100 Mbps, koneksi server direkomendasikan ke gigabit. Nah, ini semua harus didukung dengan media transmisi atau pengkabelan yang memang mendukung kecepatan tersebut gitu. Jadi jangan sampai kita sudah setting di 100 Mbps tapi media transmisinya ya tidak menggunakan yang memang support untuk 100 Mbps. Di situ kesalahan yang paling banyak dilakukan di lapangan seperti itu. Lanjut mengenai kebutuhan jaringan LAN. Jaringan berskala besar harus dibuat sistem redundansi untuk koneksi antar switch. Begitu juga koneksi ke semua server harus dibuat redundansinya. Nah, semua switch yang dibuat link redundansi haruslah menggunakan spanning tree protokol yang aktif dan terhindar dari broadcast stream. Itu ya, kenapa yang aktif? Karena kalau misalkan spanning tree-nya yang nggak diaktifin, biasanya ya akan terjadi broadcast stream gitu ya. Nah, kebutuhan redundansi tidak hanya diberikan kepada koneksi antar switch dan server, koneksi ke jaringan WAN pun diberikan koneksi redundansi sehingga tidak ada satupun titik kegagalan tunggal. Jadi memang semuanya dipersiapkan untuk skala besar gitu. Nah, begitu juga aplikasi yang sangat kritis yang tidak mengizinkan suatu downtime sekecil apapun. Harus dibuat suatu sistem cluster yang memadai. Nah, manajemen pemantau jaringan harus juga ya dilakukan cara yang sangat bagus sehingga terdeteksinya setiap kegagalan titik jaringan. Nah, setiap kegagalan pada titik jaringan. Lanjut untuk penggunaan aplikasi yang menekan bandwidth yang sangat intensif akan menjadi sangat tidak responsif gitu ya, dengan tidak memberikan faktor redundansi ke dalam misi kritis jaringan yang sangat besar. Setiap kegagalan atau setiap titik kegagalan akan menjadi downtime-nya ya, sistem yang sangat merugikan dalam kelangsungan bisnis organisasi. Nah, pada gambar di sini sudah digambarkan ya bahwa di sini ada WAN ya. Terus router A, router B, switch A dan sebagainya ya. Nah, ini semua sudah menjadi kebutuhan di dalam jaringan LAN. Oke, lanjut. Infrastruktur jaringan terdiri dari perpaduan banyak teknologi dan sistem. Jelas tidak mungkin infrastruktur jaringan itu berdiri sendiri, hanya satu device gitu dan tanpa adanya sistem. Pasti ada infrastruktur yang memang banyak teknologi dan sistem di situ gitu. Terus infrastruktur jaringan adalah sekumpulan komponen-komponen fisikal dan logikal
Nah, ini physical itu ya hardware-nya, logical itu ya software-nya yang memberikan pondasi konektivitas, keamanan, routingnya, manajemen, akses, dan berbagai macam fitur jaringan lainnya. Itu pasti ada. Ya, ini sebagai pengembangan teknologi juga gitu. Yang memang awalnya tidak banyak fitur, ya semakin ke sini semua perangkat itu hampir mencakup yang memang sudah satu perangkat sudah mencakup semua gitu, tapi itu dirasa belum ada sih. Biasanya harus punya yang namanya apa ya namanya pasangan gitu ya dalam infrastruktur jaringan ini. Lanjut, memahami infrastruktur jaringan komputer dalam desain. Nah, infrastruktur fisik adalah semua komponen fisik dalam suatu jaringan. Masalah pengkabelan, yaitu kabel jaringan yang sesuai dengan topologi jaringan yang dipakai. Misalkan, jika dalam jaringan Anda memakai backbone gigabit Ethernet, maka sudah seharusnya Anda memakai kabel Cat 5e yang bisa mendukung speed gigabit. Nah, ini seperti yang tadi awal saya bilang, pengkabelan itu sangat berpengaruh. Walaupun kita sudah setting di perangkatnya itu atau di device-nya itu semaksimal mungkin untuk kecepatan, tapi kalau kabelnya tidak mendukung ya sama saja gitu ya. Nah, poin kedua, semua piranti jaringan seperti router yang memungkinkan komunikasi antar jaringan lokal yang berbeda segmen, switch dan bridge yang memungkinkan host terhubung ke jaringan server dan juga host-host yang lainnya gitu ya. Nah, host-host klien intinya. Nah, infrastruktur fisik bisa termasuk di dalamnya teknologi Ethernet dan standar wireless 802.11a/BGN. Nah, itu wirelessnya yang model-model lama ya. Kalau sekarang udah AC, ada AX gitu ya. Wi-Fi fisik ya, gitu ya. Jaringan telepon umum PSTN. Nah, asynchronous transfer model ATM dan semua metode komunikasi dan jaringan fisiknya. Jadi memang banyak gitu ya metode-metode infrastruktur yang termasuk wireless untuk saat ini gitu. Oke, dilanjutkan ke dalam infrastruktur logikal merupakan komposisi dari banyak elemen-elemen software yang menghubungkan, memanage, dan mengamankan host pada jaringan. Contohnya dari infrastruktur jaringan seperti domain name server gitu ya, DNS, yang merupakan sistem untuk memberikan resolusi nama gitu dari permintaan resolusi nama dari permintaan klien gitu. Jadi awalnya memang sebuah IP address sebuah alamat IP address, karena memang kita susah untuk menghafal sebuah alamat IP address, maka dirubahlah menjadi domain name server atau DNS gitu ya. Lalu directory service yang merupakan layanan directory untuk mengautentifikasi dan otorisasi user untuk masuk dan menggunakan resource jaringan. Nah, ini termasuk di dalam dari directory service ya. Nah, protokol-protokol jaringan seperti protokol TCP/IP gitu kan, protokol jaringan yang sangat populer dan paling banyak dipakai sebagai protokol jaringan dari platform jaringan baik berplatform Windows, Linux, Unix dan lainnya ya. Masih banyak OS yang masih mempergunakan TCP/IP, UDP dan sebagainya, itu masih banyak lagi untuk infrastruktur jaringan komputer di dalam desain yang menurut logikalnya seperti itu ya. Tadi kita ngebahas tentang fisikalnya, sekarang ngebahas tentang logikalnya. Lanjut untuk itu, maka sistem keamanan jaringan seperti, nah ini dia masih di logikal. Jika memakai jaringan Windows Server, semestinya sudah melengkapi dengan sistem update patch yang dideploy secara otomatis kepada semua host dalam jaringan seperti Windows System Update Service. Nah, ini kalau misalkan Windows-nya diupdate-update, kalau misalkan ada yang nahan atau update-nya dimatikan ya patch-nya ya nggak di-deploy gitu lah. Nah, itu yang rentan biasanya. Nah, software klien penghubung ke server dan lain-lain. Terus setelah pembentuknya jaringan infrastruktur logikal ini, sebagai administrator, perlu mempunyai pengetahuan untuk bisa memahami segala aspek teknologi yang terlibat di dalamnya. Misalkan, membuat desain IP address untuk bisa diimplementasikan berdasarkan jaringan fisik yang ada, bagaimana memberikan IP address sebagai identitas masing-masing host pada jaringan,
dan juga harus bisa melakukan troubleshooting kalau terjadi permasalahan jaringan yang berhubungan dengan konektivitas, addressing akses, security maupun masalah name resolution. Nah, ini paling banyak jarang orang pahami tentang infrastrukturnya itu ya. Oke, lanjut untuk desain LAN. IP address terdiri dari dua bagian, yaitu network ID dan host ID. Nah, mungkin di beberapa mata kuliah kita sudah belajar mengenai network ID dan host ID. Itu tergantung kelas IP address yang kita gunakan. Jadi hostnya atau networknya tergantung dari kelas IP address yang kita gunakan. Nah, network ID itu menunjukkan nomor networknya. Nah, host ID itu mengidentifikasi dalam suatu network. Nah, host ID bersifat untuk unik ya, untuk satu network gitu ya. Jadi unik untuk satu network. Nah, itu udah dibahas kita di lab jaringan komputer ya. Nah, untuk lebih mengefisienkan alokasi IP address yang kita gunakan, kita bisa memakai sistem yang namanya sistem subnetting. Nah, itu pun sudah belajar di lab. Nah, kita singgung sedikit. Subnetting adalah proses pemecah satu kelas IP address menjadi beberapa subnetting atau jumlah host yang lebih sedikit gitu ya. Hostnya kita bisa sedikit, misalkan kelas B kita mempunyai host 16.000 contoh ya. Terus kita mau pakai IP kelas B tapi mau hostnya dibuat jadi 64, itu bisa dengan subnetting. Nah, untuk menentukan batas network ID dan host ID dalam suatu subnet digunakan subnet mask. Ya, subnet masknya itu bisa digunakan. Desain sebuah LAN meliputi perencanaan fisik, meliputi media yang digunakan bersama, dan infrastruktur LAN yang yakni pengkabelan sebagai jalur fisik komunikasi di setiap device jaringan. Infrastruktur yang dirancang dengan baik cukup fleksibel untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan masa mendatang. Itu penting ya. Nah, ini subnetting sudah kita bahas juga. Oke, kita lanjut mengenai metode perencanaan LAN. Meliputi seorang administrator network yang bertanggung jawab terhadap jaringan. Itu meliputi ya. Terus pengalokasian IP address dengan subnettingnya. Nah, ini dia. Terus peta letak komputer dari LAN dan topologi yang hendak kita gunakan. Itu harus ada perhitungan. Desainnya ya, meliputi perencanaan. Persiapan fisik yang meliputi pengkabelan dan peralatan lainnya. Yang perlu diperhatikan dalam perencanaan LAN adalah lokasi fisik, peta atau blueprint bangunan yang akan dihubungkan, serta informasi jalur kabel kemana aja gitu, kabel-kabel yang ada dan menghubungkan bangunan tersebut sangat diperlukan. Secara umum dapat diasumsikan bahwa pengkabelan yang menghubungkan bangunan-bangunan itu sendiri itu memang kita harus sudah menghitungnya agar tidak terjadi yang namanya file networknya itu gitu. Nanti misalkan ada terlalu jauh jarak switch ke switch atau gedung ke gedung nggak nyampe networknya atau bandwidthnya dari titik A ke titik B itu kecil. Nah, manajer jaringan harus mengetahui semua konfigurasi jaringan dan pengkabelan pada lokasi yang menjadi tanggung jawabnya. Itu ya. Jadi metode perencanaan meliputi itu. Oke, pengalokasian IP address. Bagian ini memang peranan yang sangat penting karena meliputi perencanaan jumlah network yang akan dibuat dan alokasi IP address yang untuk setiap networknya. Nah, kita harus membuat subnetting yang tepat untuk keseluruhan jaringan dengan mempertimbangkan kemungkinan perkembangan jaringan di masa yang akan datang. Jelas. Ini yang harus dipertimbangkan. Jadi jangan memang kita sekarang membuat IP address itu pas-pasan gitu loh. Dilebihin untuk masa yang akan datang. Seperti itu ya. Nah, oke, lanjut. Di dalam penjelasan tersebut sudah dipastikan kita harus membuat atau memplanning suatu jaringan itu ya di saat ini dan mendatang gitu ya. Jadi jangan sampai dipentokin di masa sekarang aja gitu, karena kita belum tahu masa mendatang itu bisa digunakan atau enggak, atau ada penambahan fitur atau penambahan host atau penambahan network yang lainnya. Oke, itu aja dari saya. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat dan dicerna dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.